Scam Villain Self-Saving System Chapter 26. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Apa yang disebut Endless Abyss, jurang tanpa akhir atau jurang tak berujung, adalah ruang kosong di persimpangan antara alam manusia dan alam iblis. Sebagai ruang transisi, Endless Abyss penuh dengan hal-hal yang berbahaya dan tidak diketahui, penuh pusaran air dan magma yang membara. Para murid yang hadir di sepanjang jalan ini telah menghabiskan banyak energi. Setelah pengerahan tenaga sebelumnya, sebagian besar telah pingsan. Yang tersisa hanya Shen Qingqiu, Luo Binghe, dan Sang Qinghua. Sejak Endless Abyss dibuka, itu berarti akan ada hal-hal berbau iblis yang keluar dari sisi itu. Ketiga orang itu menahan napas, waspada, dan menunggu dengan tenang. Dari kegelapan, sosok pria jangkung berjalan keluar. Begitu dia melihat wajah sedingin es dan aura sosok suci yang memukul mundur ribuan li itu, Shen Qingqiu segera tahu siapa dia. Dia melirik Sang Qinghua yang pucat, ingin tertawa, tetapi tidak bisa benar-benar tertawa. Mengapa bawahan masa depan Luo Binghe yang melakukan segala macam kejahatan sesuai perintah, melakukan pembunuhan dan pembakaran, bahan bakar jet ke apinya, muncul di sini sekarang? Mo Beijun adalah keturunan iblis berdarah murni, generasi kedua yang sah yang mewarisi wilayah keluarganya di perbatasan utara alam iblis dan menggantikan kursi Raja Iblis. Dia datang dan pergi seperti bayangan sepanjang waktu tanpa ada yang bisa dilakukan, tidak mengindahkan siapapun. Karakter Maverick seperti itu, setelah dipukuli habis-habisan oleh Luo Binghe yang digantung pada waktu itu, tanpa bisa dijelaskan menundukkan kepalanya dan bersumpah setia, menunjuk dirinya untuk siap sedia. Sejak saat itu, Luo Binghe memiliki utusan lain. Namun, jelas, menurut perkembangan aslinya, harus ada setidaknya 500 bab sebelum giliran kau muncul. Oke, Yang Mulia. Berantakan, kacau, semuanya kacau. Sang Qinghua maju selangkah, bertanya dengan tegas, siapa kau? Mengapa kau di sini? Shen Qingqiu, hehe, terus berpura-pura. Bukankah itu atasan langsungmu yang sebenarnya? Membiarkan makhluk berbahaya masuk ke konferensi aliansi abadi adalah perintah yang dia berikan. Kau terus berpura-pura. Mo Beijun sedikit condong ke samping, wajahnya yang tampan dan maskulin setengah tenggelam dalam kegelapan. Itu membuat hati orang-orang merasa sangat dingin. Sang Qinghua melangkah maju selangkah lagi. Dia baru saja mengangkat tangannya ketika kekuatan dahsyat mengangkatnya ke udara, seperti memukul dan menghancurkan sebatang kayu kuno. Dia pingsan, tidak bisa berhenti memuntahkan darah langsung ke Shen Qingqiu, yang tidak bisa menghentikan kekaguman di dalam hatinya. Saudaraku, kau benar-benar berusaha keras demi pekerjaanmu. Dalam hatinya, Shen Qingqiu menghela napas dan mengerang simpati. Baiklah, dia tahu itu masih tergantung padanya untuk muncul pada akhirnya. Dia memblokir di depan jalan Mo Beijun, memegang pedangnya secara horizontal di depannya. Tidak sombong atau rendah hati, dia berkata, apakah Yang Mulia adalah mediator alam iblis? Ini adalah sampah. Jika kamu tidak dapat melihat masa hitam energi iblis, kau buta. Sebuah cahaya putih keperakan menyala. Luo Binghe sebenarnya tidak mengucapkan sepatah kata pun, memblokir di depan Shen Qingqiu. Sebelumnya, dia masih marah dan argumentatif, tetapi sekarang di hadapan musuh yang kuat, dia memblokir di depannya tanpa ragu-ragu. Jika kau mengatakan bahwa Shen Qingqiu tidak bergerak sama sekali, itu tidak benar. Hanya saja, dia semakin merasa bahwa apa yang akan dia lakukan pada Luo Binghe untuk sementara waktu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dia berkata, Binghe, mundur. Luo Binghe tidak menjawab atau menanggapi. Dia berhadapan langsung dengan Mo Beijun, benar-benar tidak tergerak oleh kekuatan dan momentumnya. Mo Beijun mengeluarkan yi, seolah-olah dia telah menemukan beberapa hal kecil yang dapat membangkitkan minatnya. Shen Qingqiu mengangkat suaranya, berani-beraninya. Sejak kapan seorang murid menghadang di depan tuannya? Mo Beijun berkata, kau adalah murid sekte Gunung Changqiong. Luo Binghe menjawab, murid puncak Qingqing dari sekte Gunung Changqiong. Luo Binghe menyapa Yang Mulia. Mo Beijun tiba-tiba tersenyum dingin, abadi, tetapi tidak abadi. Iblis, tetapi tidak jahat. Menarik. Mendengar kata-kata ini,
Shen Qingqiu tiba-tiba merasa melihat cahaya. Mungkinkah alasan Mo Beijun muncul di sini adalah untuk menggantikan piton badak bulan hitam dalam mengembangkan plot abadi, tetapi tidak abadi, seharusnya berbicara tentang Sang Qinghua yang berbaring di samping, yang tidak lupa untuk memuntahkan darah bahkan saat berpura-pura mati. Jelas, dia adalah seorang kultivator abadi, tetapi masih bekerja sekeras banteng atau kuda untuk iblis. Adapun iblis, ada Luo Binghe yang hadir di tempat itu, siapa lagi? Bagaimanapun juga, sepasang mata Luo Binghe yang berapi-api dan tajam mengungkapkan sekilas bahwa garis keturunannya berbeda dari yang lain. Shen Qingqiu tidak dapat memastikannya, tetapi dia juga tidak berani mengambil risiko. Dengan suara dingin dia memerintahkan, "Binghe, kata-kata tuan ini, kamu mau mendengarkan atau tidak? Sekarang, aku ingin kau segera pergi dan membawa semua tetua sekte lain terdekat ke sini. Apakah kamu akan pergi atau tidak?" Luo Binghe mengarahkan pandangannya pada pria iblis tak dikenal itu, "Si Zun, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Kami mungkin juga mengadu kekuatan kami bersama dan melakukan pertempuran." Shen Qingqiu berkata, "Tinggal di sini hanya akan menyerahkan hidupmu dengan sia-sia." Luo Binghe berkata, "Apakah itu mati demi Si Zun, atau mati bersama Si Zun? Murid ini sangat senang melakukannya." "Apakah seperti itu caramu berbicara, dasar anak beruang?" Mo Beijun dengan jijik berkata, "Apakah itu bertempur denganku?" Kalimat tidak tahu langit datang lebih dulu dan bumi setelahnya, dia cukup sopan untuk tidak mengatakannya dengan lantang. Di dalam hatinya, Shen Qingqiu berpikir, untungnya kau tidak mengatakannya dengan keras. Bahkan tidak perlu waktu 3 tahun bagi Luo Binghe untuk memukulmu sampai kau tidak bisa bangun. Jika kau tidak jujur menjadi anteknya, kau akan memukul wajahmu sendiri. Mo Beijun berbicara lagi, "Itu juga bagus. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah kamu berharga dalam Qin atau Liang untuk bisa bertempur denganku." Suara kata-katanya hampir tidak terdengar saat aura pembunuh meluas di udara. Langkah Shen Qingqiu bergerak tak terduga. Sesaat, dia melintas di depan Luo Binghe, tangan kirinya menyelimuti pedang Xiuya. Terlepas dari apakah itu ada gunanya, dia memblokirnya terlebih dahulu dan bertanya kemudian. Tangan kanannya seperti seekor elang yang memungut seekor ayam kecil, mengambil Luo Binghe dan membuangnya, mengirimnya keluar jangkauan energi iblis Mo Beijun. Berbalik, dia menghadapi serangan telapak tangan Mo Beijun. Kedua telapak tangan orang bertemu. Di dada Shen Qingqiu, darah naik dan bergolak seolah-olah dia telah dipukul oleh seseorang di sana. Kekuatan spiritual seluruh tubuhnya tampak mendidih tanpa akhir. Meskipun kultivasinya tidak rendah, warisan Raja Iblis ini memiliki semacam pengaturan curang. Raja Iblis baru dapat secara langsung mewarisi kekuatan kolektif Raja Iblis sebelumnya, terakumulasi dari generasi ke generasi. Seperti yang bisa dibayangkan, kultivator formasi inti tidak ada yang bisa berkutik di depan Mo Beijun. Namun, dia harus mencoba yang terbaik. Menghadapi orang yang pemarah, orang yang sangat ambisius seperti ini perlu berjuang sampai mati tanpa mempedulikan kehidupan. Itulah satu-satunya metode bertahan hidup. Menurut pengalaman Shen Qingqiu selama puluhan tahun membaca semua jenis novel, tipe orang ini setidaknya akan memiliki sedikit rasa hormat untuk seseorang yang berjuang dalam pertempuran berdarah sampai akhir dan memiliki tulang yang keras sehingga mereka tidak akan membungkuk sedikit pun. Terhadap seorang pengecut berkaki lembut, berhati dingin, dia pasti tidak akan memiliki belas kasihan. Luo Binghe telah dilempar oleh Shen Qingqiu untuk jarak tertentu. Atas inisiatifnya sendiri, dia menarik Zheng Yang dari sarungnya. Mo Beijun mengambilnya dengan tangannya, mengirimkan pedang putih yang mempesona itu ke dalam bayang-bayang dengan jentikan. Tubuh pedang tidak mampu menahan energi iblis yang mengalir seperti laut. Dalam semburan cahaya putih, itu pecah di tempat menjadi beberapa bagian. Telapak tangan Mo Beijun menentang kedua telapak tangan Shen Qingqiu, dengan sangat kuat memegang kendali. Ketika dia kehilangan minat, dia menggunakan kekuatannya untuk membuka jarak antara dia dan Shen Qingqiu. Dia berkata, "Bakat yang buruk. Fondasi dan teknik tidak fleksibel." Nyah.